Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah
نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام بك الرسل
warahmatullahi wabarakatuh.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana summa tuba liman lam yarani wa amana. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul muhtaramun, para alim ulama, para asatidzah, dengan izin Allah malam ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka kita menghadiri pengajian bersama Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau adalah Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan beliau sudah ada di Kota Bekasi. Beliau sudah hadir di tempat kita dan insya Allah dia akan memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini dengan hati yang ikhlas yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada seorang pemimpin yang agung, pemimpin yang menegakkan kebenaran dengan cara yang benar, seorang pemimpin yang menumbangkan kebatilan dengan cara yang hak, seorang pemimpin yang tidak pernah mengeluh kepada rakyatnya, seorang pemimpin yang tidak pernah membuat pencitraan kepada rakyatnya. Dialah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, acara sudah kita mulai sejak kita melaksanakan sholat isya berjamaah, diawali dengan hadrah, kemudian marawis, dan terakhir diisi dengan
sholawat dan zikir, tahlil dan tahmid. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembacaan kisah maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi khussahu bil fadilah. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل
ya imam al-qiblat alaika ya habib salam alaika salawatullah marhaban jadda Husaini marhaban marhaban ya nur aini marhaban bika kami kana sa'ala marhaban ya nur aini marhaban kullama qasad marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jadda Husaini marhaban ya sallu ala Muhammad marhaban ya marhaban ya nur marhaban jadda Husaini marhaban sayang yang sama-sama kita hormati orang tua kami, orang tua kita semua, Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri, alhamdulillah sudah sampai dan dengan perjalanan yang sangat jauh. Yang kami hormati Kiai Abdul Hadi, Kiai Bukhari, Kiai Nur Tanti, Kiai mengerti asal usul kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman yang mentaati syariatnya. Kiai Mustafa Bisri, kami ingin melaporkan bahwa yang hadir ini dari banyak kalangan, tidak hanya santri, tapi saya lihat tadi tukang sayur, tukang parkir, dari supir. Jadi NU ini bukan milik santri ternyata di Bekasi ini, semua kalangan, alhamdulillah. Nah, pada malam ini mari kita nikmati ngaji bareng dengan Gus Mus, dan sebagai panitia kami mengucapkan selamat datang, selamat ngaji sama Gus Mus, bareng Gus Mus, dan mohon maaf jika di dalam penyambutannya ada kekurangan sana sini, oleh karena waktu juga sudah larut. Saya akhiri saja sambutan ini. Allahumma muwaffiq wal muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan atas nama panitia ngaji bareng dengan Gus Mus. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kapolres Kota Bekasi yang insyaallah akan diwakilkan oleh Komisaris Polisi Dr. Randes Mariono MM selaku Kasat Intel Polresta Bekasi Kota. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan, kalau saya sebut satu persatu waktunya habis. Beliau-beliau adalah guru besar kita, orang tua kita, panutan kita. Semoga selalu dipanjangkan umurnya, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini sepertinya malam yang luar biasa. Saya agak kemarin diundang kok ada intelnya, ada apa itu? Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh
beliau tadi kok ada situasi mudah-mudahan aman gitu ya. Apakah kira-kira ada yang tidak aman? Aman ya? Ya makanya tadi mudah-mudahan situasi aman. Berarti ada indikasi tidak aman. Ya. Tapi ini kurang banyak. Kurang banyak Pak Ustadz Abdul Hadi. Waktu kita di Ramadan dulu kayaknya 5 kali ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama mohon maaf Bapak Kapolres mewakilkan kepada saya karena beliau ada sesuatu yang sangat luar biasa di Polda Metro Jaya, di mana antisipasi gangguan Kamtimas kita seluruhnya mengetahui bagaimana sadisnya begal motor. Jadi mereka tidak segan-segan boncengan berdua langsung babak pak. Tapi nggak usah khawatir, tapi yang moi itu teman-teman saya. Mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan. Kalau mereka itu mengirim teman-teman kita ke alam baka, kalau tangkap kita kirim juga mereka justru ke sana. Jadi kekhawatiran itu tidak dicerminkan oleh seorang pemimpin. Lebih baik dia menjadi makmum. Setuju ya? Yang kedua, setelah nasionalisme, dia adalah seorang pejuang. Yang namanya seorang pejuang, landasannya ada dua juga. Yang nomor satu adalah dedikasi. Di dalam organisasi ini bisa terselesaikan dengan baik. Ada saluran-saluran kita, Pak Dewa, Pak dari partai juga ada, sesepuh-sepuh ini malah kunci-kuncinya semua ini. Ya, dengan harapan tidak ada lagi kita duduk bersama tapi sikut itu main, sehingga begitu salam sebelah kiri kita keluarga, sebelah kanan kita keluarga. Kalau begitu salam, lo seberang sana lo. Itu organisasi kita berarti sudah tidak sehat. Saya kira itu nanti terlalu lama, belum masih banyak yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu berarti datangnya dari saya. Yang baik-baik itu tadi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ambil hikmahnya dengan harapan ke depan kita lebih baik. Kita membesarkan organisasi ini dengan sebaik-baiknya. Seluruhnya adalah keluarga besar kita, dan saya yakin-yakinnya apa yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik. Saya kira itu. Tapi kalau untuk konsultasi 4 mata boleh 24 jam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kita dari DPD Purkabi Kota Bekasi, DPD MPR Kota Bekasi, DPD GMB Kota Bekasi, DPD FPMM Kota Bekasi, dan alhamdulillah ternyata NU Kota Bekasi dimiliki oleh berbagai kalangan dari berbagai golongan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan dan kita perhatikan. Yang bawa HP dimatiin dulu, takut mengganggu. Mari kita sama-sama
mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri selaku Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Hadratil ahmadil sadatil masyayikh wal asatidzah al-a'izzah dimaizukum. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Komisaris Mayor MM yang mewakili Bapak Kapolres Kota Bekasi, dan pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan hadir di majelis yang insya Allah mubarak ini. Amin. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala bidini wa dunya wal akhirah. Amin. Tadinya saya mengira di Bekasi ini tidak ada NU. Ternyata ada dan cukup banyak. Baru-baru ini saya diundang Saresehan Internasional di Den Haag, Belanda. Saya diminta untuk menjadi pembicara kunci bersama saudara Martin van Boonissen dari Belanda dan Profesor Dr. Kiai Sudirman dari Suriname. Topiknya itu mengenai Islam rahmatan lil alamin. Topik yang sedang menjadi top di dunia. Karena dunia sekarang digelisahkan oleh Islam yang tidak rahmatan lil alamin, tapi laknatan lil alamin. Sehingga ngumpul dari orang-orang Islam, dari terutama anak muda, mahasiswa-mahasiswa dari Eropa, dari Maroko, dari macam-macam. Di dalam pembicaraan itu sebenarnya semuanya mengharapkan Nahdlatul Ulama sebagai yang berperan di dunia ini untuk menetralisir kondisi yang seperti sekarang. Tahun 2004 saya sudah mendengar ketika saya di Jepang. 2004 sudah mendengar bahwa orang Jepang itu gelisah tentang kondisi dunia ini dan mengharapkan NU. Kalimatnya bukan NU, pada waktu itu kalimatnya kalimat yang mengejek NU lah. Kegelisahan mereka itu masih mempunyai harapan karena nun di sana di Indonesia ada Islam
tradisional. Ini bahasa untuk ngenyek, kalau bahasa Jawanya untuk ngenyek NU itu Islam tradisional. Di sini ada Islam modern, Islam kota, ini ada Islam tradisional, Islam desa, udik, kampungan, itu NU maksudnya. Tapi pemerintah Jepang pada waktu itu masih punya harapan, inilah justru yang bisa menetralisir kondisi yang serba bertentangan di dunia. Di sini Amerika, di sini Al-Qaeda. Terus sekarang semakin hebat lagi karena adanya ISIS. ISIS dalam bahasa Jawa itu adem. Tapi ini bikin panas baru-baru. Betul Pak Yai. Jadi ada yang betul-betul menyentak ketika ada pertanyaan, kenapa NU yang diharapkan oleh dunia itu justru tidak terdengar di dunia. Saya mikir boro-boro di dunia, di Bekasi NU seperti nggak kedengaran. Padahal saya mengatakan saya di Amerika diterima oleh penasihat ahli keamanan Obama. Saya mengatakan dengan PD saya pada waktu itu, karena berhadapan dengan mereka saya harus PD. Saya katakan bahwa kalian ini salah. Kalian mengambil referensi Islam dari Saudi, dari Timur Tengah, itu salah. Yang benar harus dari Indonesia. Saya berani mengatakan begitu, saya punya data. Anda tahu nggak, organisasi saya ini, organisasi kami dari Nahdlatul Ulama, itu survei terakhir itu 60 juta. Itu berapa kali lipat penduduk Australia? 4 kali lipat penduduk Australia. Jadi kalau Australia yang mau main-main, NU saja sudah cukup. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisawatil a'zam." Kira-kira siapa itu? Sawatil a'zam itu mayoritas. Bergabunglah dengan mayoritas umat Islam. Itu kira-kira siapa? Ada yang 60 juta di dunia ini. Di Saudi hanya berapa? Meskipun 100% kurang percaya. Saya katakan begitu. Di Eropa saya katakan demikian juga. Di Uni Eropa saya ketemu di Belgia itu dengan tokoh-tokoh. Saya bahkan diminta untuk memberi ceramah ke universitas apa, perguruan tinggi militer di Swedia. Saya katakan juga, sampai hanya dengar-dengar Islam yang minoritas, yang mayoritas itu Islam yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena pemimpin agung dan pembawa Islam di dunia ini disebut Nabiul Rahmah, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu seandainya model main sikat seperti sekarang, seperti pikirannya orang-orang yang kenceng-kenceng itu sampai hari kiamat. Kata Pak Emang Londong, mikir. Kita nggak pernah mikir, karena 32 tahun kita itu memasrahkan
mikir itu pada Pak Harto semua. Semua silahkan Pak Harto yang mikir. Nanam padi Pak Harto yang mikir. Sampai ngecat rumah itu, ngecat pagar rumah, Pak Harto yang mikir. Dicat kuning semua. Akhirnya kita semua mati pikir, nggak pernah berpikir. Islam itu bukan pakaian. Jadi sampai jangan lalu begitu pakai sorban, pakai jubah, pakai jenggot, lalu sudah seperti Kanjeng Nabi. Tidak. Kenapa? Karena Abu Jahal juga pakaiannya begitu. Bagaimana? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menghargai budaya lokal. Kalau mau, Nabi Muhammad bisa menciptakan model baju Islami sendiri. Kalau mau bisa, beliau Rasulullah kekasihnya Allah. Tapi beliau tidak. Sudah biarlah, ya lokal ini pakaiannya kayak apa? Lokal pakaiannya serban, jubahan. Lu nanti kan jumbo, nanti kacau dengan Abu Jahal. Enggak perlu jumbo, enggak perlu kacau, mudah dibedakan. Kalau pakai jubah, pakai serban, pakai jenggot, mukanya manis, basah, tersenyum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai serban, pakai jubah, jenggot, mukanya sangar, Abu Jahal. Itu gampang sekali menandai itu. Jadi terserah Anda mau pakaian begitu silakan. Tapi kalau Anda itu mukanya sangar ya jangan marah kalau disebut ini kan mirip Abu Jahal. Dengan kata lain, kalau Anda memang pakai serban, pakai jubah dan lain sebagainya, Anda harus bermuka seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu sampai dijuluki basam. Basam itu artinya mukanya tersenyum, bukan bibir. Kalau kita biasanya bibir, kalau garis bibir ketarik ke atas itu senyum, tarik ke bawah itu mengut gitu ya, dan kayak emosi itu. Tapi Kanjeng Rasul enggak, mukanya berseri-seri, mukanya tersenyum. Sehingga kalau ada sahabat yang mau curhat karena sumpek pikirannya, mau curhat kepada Rasulullah, begitu melihat Rasul, belum sampai curhat, sumpeknya hilang begitu saja karena wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang ini nggak sumpek nggak apa, lihat wajahnya tapi perut semut begitu katanya itba Rasul, begitu katanya pemimpin melanjutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin? Pertama kali kalau mengaku sebagai wakilnya Rasulullah, melanjut perjuangan Rasulullah, pertama kali ini harus dipermak dulu mukanya. Gimana caranya bersenyum dan sebagainya. Rasulullah tersenyum, bicaranya halus, tidak kasar, tidak sedikit-sedikit hantam, sedikit-sedikit libas. Kata-kata itu hanya diucapkan oleh Abu Jahal pada waktu itu. Anda baca sejarah, jangan dengar-dengar di Google aja. Lihat sejarah. Al khairu kullu bittiba'i Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya maaf saja tadi Pak Mariono itu kan melihat dari sisi apa namanya intel, pemimpin segini itu intel. Kalau saya al khairu kullu bittiba'i Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala yang paling baik adalah mengikuti Rasulullah. Jadi pemimpin seperti Rasulullah, jadi pedagang seperti Rasulullah, jadi suami seperti Rasulullah. Al khairu kullu itu yang dijadikan pedoman untuk melihat orang. Jangan melihat gedenya serbannya, jangan melihat panjangnya jenggotnya, jangan lihat pangkatnya,
lihat perilakunya. Rasulullah SAW, kita harus bersyukur bahwa kita ini pertama menjadi orang Indonesia, itu harus kita syukuri. Kedua, karena kita orang Islam. Berarti kalau kita orang Islam, kita itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Bersyukur yang ketiga, kita ini orang NU. Warga ini harus. Saya akan lanjutkan tadi bicara saya. Jadi sekarang ini di luar sana kepalanya pusing semua, apa saja, Amerika, Eropa, pusing, apalagi Timur Tengah, pusing. Sekarang Anda bisa melihat ISIS itu apa? Benderanya la ilaha illallah. Orang tawal-tawal yang hanya melihat la ilaha illallah itu adalah tanda Islam, tidak akan melihat perilakunya orang yang membawa bendera itu. Apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak? Mikir, pakai mikir. Kelakuannya itu cocok apa enggak dengan la ilaha illallah itu? Yang mudah saja, Islam Rasulullah itu, Allah Ta'ala itu melarang manusia menghukum, tidak hanya manusia, binatang segala macam tidak boleh pakai api. Yang berhak menghukum pakai api itu hanya Rasulullah SAW. Kita membakar semut tidak boleh. Tanyakan sama kiai-kiai. Lah ini membakar manusia. Itu jelas betul. Sana bingung semua. Ya karena itu literatur Islamnya dari timur, kita dari sana. Lalu di sana timbul kegelisahan yang luar biasa karena di sini ada yang tadi disebut Islam garis keras tadi, Islam radikal. Di sini ada Islamofobi. Islamofobi itu kelompok yang tidak suka sama Islam. Karena dianggap Islam ini rusak, Islam ini bunuh, Islam ini ngaco, Islam ini teror. Ini di sini. Setiap hari sekarang ini bertambah banyak kelompok Islamofobi. Kenapa? Karena kelakuan orang Islam yang merusak ini semakin banyak. Mereka semakin dapat bukti, dalil, nil. Dan itu semua ada. Di Amerika ada, di Eropa ada. Pusing mereka. Kadang-kadang kita itu karena hanya melihat la ilaha illallah, hanya melihat Mekah, Madinah, hanya melihat jenggot kadang-kadang, kita ikut-ikutan. Padahal kita itu diharapkan untuk menyelesaikan masalah itu. Ini yang kadang-kadang pusing saya mikirnya. Orang mengharapkan NU menyelesaikan itu, tapi NU-nya sendiri tidak kedengaran suaranya. Itu pertanyaan itu juga terlontar ketika di Den Haag. Katanya ada Islam rahmatan lil alamin yang sekian banyaknya, 60 juta lebih. Di mana kami kok nggak ada yang dengar? Nggak pernah dengar, nggak ada. Malah justru FPI yang kedengar. Apa karena mereka suaranya lantang? Apa karena NU-nya bisu? Itu dulu di Saudi Arabia, Indonesia sangat dihormati sekali. Kenapa? Karena ada kiai-kiai seperti Kiai Mahfud At-Turmusi dari Termas, ada Kiai Nawawi Al-Banteni dari Banten,
ada Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang, ada Syekh Minangkabau dari Minangkabau, ada Syekh Ihsan Al-Jampasi dari Jampes, Kediri. Ada orang-orang alim-alim dari Nahdlatul Ulama yang kemudian jadi Nahdlatul Ulama ini di sana sangat dihargai. Sehingga orang dengar orang Indonesia disangkanya ya ulama semua gitu saja. Maka orang naik haji pada waktu itu kalau orang Indonesia sangat dihormati sekali. Sekarang orang Saudi melecehkan Indonesia karena semua orang Indonesia dianggap TKW. Sangat menyedihkan. Anda tahu Nahdlatul Ulama kenapa menggunakan Nahdlatul? Nahdlatul itu artinya bangkit, sama dengan Nuhud. Kenapa tidak Nuhudul Ulama saja? Kenapa Nahdlatul Ulama? Karena kiai-kiai yang mendirikan ini pada waktu itu mengambil Masdar Marrah ini namanya Masdar Marrah Nahdlatul itu. Diambil Nahdlatul, bukan Nuhud, Masdar yang biasa, tapi menggunakan Masdar Marrah itu dengan harapan supaya bangkitnya ulama ini sekali saja. Orang sekarang asal gambar saja itu tidak tahu bahwa dulu daripada tali yang mengikat itu 99 bukulnya itu semuanya mengandung arti. Yang menggambar ini bukan tukang gambar, bukan pelukis, dia Kiai Ridwan, Kiai itu yang diserai untuk istikharah mendapatkan gambar ini. Istikharah keluar gambar, dia gambar seperti ini. Ada 5 bintang di atas, 4 di bawah, ada tali mengikat dunia dengan harapan dunia dipersatukan oleh Nahdlatul Ulama. Anda tinggal amin karena tahu sendiri bahwa NU sendiri tidak masih bersatu. Kalau tidak bersatu, bagaimana mempersatukan dunia? Jadi kebesaran NU yang dilihat oleh orang itu ternyata tidak begitu disadari oleh orang Indonesia sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya NU hanya untuk alat orang-orang yang tahu kehebatannya NU. 5 tahun sekali ada pemilu, NU dipakai, itu ada pilkada, NU dipakai, ada pilpres, NU dipakai. Kalau sudah ya sudah, kembali lagi seperti biasa, glosor lagi. Dulu itu saya pernah gerendengan sama Gus Dur. Gus Dur belum jadi apa-apa, masih seperti saya sekarang, pengangguran ya. Beliau masih pindah-pindah gitu, apa namanya, ngontrak sana sini, ngontrak sini, habis kontrakannya pindah. Dulu saya selalu datang ke beliau kalau ke Jakarta. Saya pernah ngomong sama beliau, maksud saya mau ngajak diskusi gitu sama Gus Dur itu. Dan dia pikirannya cemerlang gitu, saya mau ngajak diskusi. Terus saya pikir-pikir NU ini kok kayak satpam Gus. Maksud sampai apa? Ya kalau perlu-perlu itu maju NU itu. Zaman Belanda maju. Karena perlu. Zaman Jepang maju. Zaman G30S maju. Tapi kalau selesai sudah ada pekerjaan, dia mojok sambil ngerokok. Itu kan
cilaka sekali tahun 65 itu. Wah, ini surat NU itu dipakai di depan loh, disuruh ngantemin orang. Yang nyuruh tapi apa nggak ketahuan lah, yang tahu Intel itu. Kita jalan di depan sendiri, sudah selesai. Silakan anak mocok. Ya, saya bilang sama Gus Dur, ini mah gimana nih? Yang itu seperti satpam tuh. Lah Gus Dur ya Gus Dur, jawabannya itu mematikan diskusi. Dia jawab apa? Dia jawab, loh Gus, apa kurang mulia jadi satpamnya Indonesia? Saya bilang kalau memang kita sudah merasa puas menjadi satpamnya Indonesia, ya sudah jangan macam-macam lah, kepengen jadi menteri, kepengen ini ya enggak usah. Ya jadi satpam saja. Tapi nyatanya orang-orang itu tidak begitu ya, kepinginan sekali. Ada pilkada apa pengen jadi. Jadi sebetulnya yang sedih saya itu kan itu, ketika saya cerita kepada kawan-kawan ini, saya dari Jepang, pemerintah Jepang itu pusing memikirkan sekarang ini dunia mau dikuasai oleh dua ideologi yang saling bertentangan. Amerika bilang kalau tidak ikut Amerika berarti terorisme. Di sini Al-Qaeda bilang kalau ikut Amerika harus dibom. Jadi ikut siapa kita? Amerika bilang kalau tidak ikut Amerika berarti teror. Al-Qaeda bilang kalau ikut Amerika dibom. Ikut siapa? Itu ketika Jepang pusing, itu yang diharapkan Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islamnya NU. Saya cerita gini sama kawan-kawan, itu reaksinya itu yang khas orang NU. Pada kawan-kawan itu pada gimana tuh caranya bikin proposal ke Jepang? Mati aku. Nah, ini kelasnya kelas baru mas proposal. Dulu NU ini memang desa, ya kiai-kiainya ya miskin, tapi dari luar miskin itu, kiai-kiai dulu itu miskin di luar, tapi di dalam sangat kaya sekali, sehingga tidak tergiur, ada macam-macam tidak tergiur, dia ada kaya di dalam. Sekarang ini enggak, kaya harus dari luar. Minimal ya alfa baru disebut kaya. Saya kadang-kadang mikir dulu itu zaman Orde Baru, kiai-kiai ustaz-ustaz yang mengaku sebagai pewaris Nabi itu tidak banyak yang dakwahnya, ajarannya meniru metodenya Rasulullah SAW. Rasulullah itu mempunyai ruhut dakwah yang besar. Sekarang ini krisis kita, krisis ruhut dakwah. Saya kurang tahu pasnya apa bahasa Indonesianya, ruhut dakwah. Apa gimana? Ruhut dakwah. Kalau dimaknai semangat dakwah tidak begitu pas. Karena banyak semangat dakwahnya mengkantor-kantor. Ruhut dakwah itu jiwa mengajak. Kenapa Rasulullah itu pada waktu di Taif, Anda bayangkan ketika di Taif itu Rasulullah mengajak orang menyembah Allah saja. Yang diajak ini
bukan hanya tidak mau, tapi melempari hati. Coba Anda pikir, apa ada orang sesat itu? Wong diajak tidak mau melempar, kan cukup nggak mau diajak kan sudah nggak mau kan, capek, lelah apa begitu diajak nggak mau kan gitu. Diajak nggak mau, loh kamu ngajak saya? Itu orang sangat sesat itu. Saya ajak ke Jakarta, loh kamu ajak ke Jakarta? Itu sampai malaikat itu sampai apa namanya nggak tahan itu, gondok sekali. Sampai bilang sama kanjeng Nabi ya, ini Nabi, Anda ini utusannya Allah, kekasihnya Allah, minta sama, ini ada orang kok sesatnya di luar otak nalar itu, masa diajak nggak mau kok ngelempar, kok sampai minta kepada Tuhan. Anda kan kekasihnya, minta sama Tuhan supaya disikat aja orang ini, dihancurkan saja. Anda yang mohon, nanti saya yang terakit gonnya. Itu malaikat juga begitu. Kanjeng Nabi jangan begitu. Aku ini diutus oleh Allah, da'iyah, bukan lainan. Saya diajak ini, diutus Tuhan ini untuk mengajak, bukan untuk menghantam, bukan untuk menyikat, bukan untuk melaknat, mengajak. Da'iyah itu mengajak. Mengajak itu bukan memaksa, bukan memerintah. Masa ngajak sama istrinya, ayo Pak bangun, tempelan. Wah, ya malah nggak tahu lebih. Ngajak itu ada nuansa membujuk, ada nuansa merayu, itu yang dilakukan Rasulullah. Ditawarin sama malaikat begitu. Aku diutus untuk mengajak, bukan mengikat. Ketika dipaksa-paksa doa, akhirnya Rasulullah doanya ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah kaum, karena mereka tidak tahu. Wong diajak kok marah, nggak mau ya sudah kita diajak kaum. Ini kan karena nggak tahu. Itu karena ruhut dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cara metodenya dakwahnya, apa yang terjadi? Anaknya dedengkot kufar Mekah, Walid bin Mughirah, anaknya akhirnya menjadi pahlawan Islam. Padahal dia dulu ketika di Uhud menyerbu pasukan Islam, mengocar ngajirkan tentara Islam. Siapa? Tidak. Bahkan Abu Sufyan yang menjadi panglima tertinggi ketika melawan Rasulullah di Uhud masuk Islam. Bahkan Hindun yang mengunyah-ngunyah jantungnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam. Karena ruhut darahnya Rasulullah. Sekarang ini menipis, melihat orang sesat, sikat. Lama-lama habis disikati orang itu. Yang merasa dia itu di surga sendiri, yang lainnya jahanam semua. Saya khawatir nanti itu dia kesepian di surga. Ya semua di jahanam. Hanya mengajak itu. Putu ila sabili rabbika bil hikmah bil mau'izatil hasanah. Kalau perlu debat wajadilhu billati hiya ahsan. Dulu itu pada waktu Orde Baru banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz itu ngajaknya tidak seperti Rasulullah, padahal mengaku sebagai warasatul anbiya.
Mestinya kalau mengikuti Rasulullah, cara ngajarnya juga cara Rasulullah. Tapi tidak semua begitu. Tidak semua, saya mengatakan tidak semua. Karena memang ada satu dua yang mengikuti Rasulullah, tapi sedikit sekali. Yang banyak itu tidak mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau mengajak orang itu dirinya sendiri yang diajak. Rasulullah mendapat perintah untuk sholat, Rasulullah sholat dulu, baru ngajak umatnya untuk sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti aku sholat ini. Jadi orang yang diajak itu enak sekali, bisa melihat langsung, oh begitu itu sholatnya. Khudhu anni manasikakum, kalau haji ambillah cara hajiku ini. Orang enak sekali, oh begitu itu cara haji. Kalau sekarang saya tidak sholat, lalu ngajak anda sekalian sholat, sholatlah kalian semua seperti aku, bingung sendiri karena aku sendiri nggak sholat. Paling-paling saya akan nunjuk orang dari Jakarta, sholatlah seperti Kiai Abdul Hadi, jauh sekali, nggak bisa langsung. Itu semua Kanjeng Nabi menganjurkan yang muda menghormati yang tua. Anda perhatikan sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak apa Rasulullah itu menghormati orang tua. Anda ingat ketika Rasulullah kedatangan tamu ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, begitu menghormatinya Rasulullah. Rasulullah menganjurkan supaya yang tua menyayangi yang muda. Kayak apa itu sayangnya Rasulullah kepada yang muda-muda itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan supaya menghormati tetangga. Kayak apa Rasulullah itu menghormati tetangga? Tidak peduli siapa tetangga itu. Rasulullah menganjurkan untuk menghormati tamu. Kayak apa Rasulullah itu menghormati tamu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Semua begitu. Kalau dia mengajak ke barat, lalu dia diam saja, itu masih mendingan. Ayo kalau ingin selamat dunia akhirat, mari kita ke barat. Semuanya ke barat, dia diam, itu masih lumayan. Ini enggak, dia ngejak ke barat, dia sendiri ke timur. Kan orang pening kepalanya. Dia mengajak orang supaya rukun, damai dengan saudaranya. Dia sendiri provokator. Dia ngajak orang supaya dermawan, pemurah. Dia sendiri bakhilnya setengah mati. Kalau bahasa Jawanya dilala, apa bahasa Betawinya dilala? Pak Nur Salim. Dilala itu kebetulan ya. Nah, itu yang mengikuti cara Kanjeng Nabi dakwah itu justru Pak Harto. Justru Pak Harto. Pak Harto itu ngajak kita kaya, dicontohi diri sendiri. Apa akibatnya? Akibatnya seperti ajakan Rasulullah kepada sahabat. Sahabat itu bagus semua seperti ajakannya Rasulullah. Akibat dari ajakan Pak Harto yang sesuai dengan metodenya Rasulullah itu, kita semua pun kepingin kaya semua. Ngaku atau tidak itu saja bedanya. Semua kepingin kaya. Dan sialannya kaya yang dimaksud adalah kaya dari luar. Kalau bahasa Jawa namanya itu kedunyan. Kedunyan itu sangat suka sama materi. Karena dakwah yang begitu hebat dari Pak Harto ini, itu semua. Itu yang tukang dungo di sini apa namanya? Kalau di Jawa namanya Mudin. Mudin itu akronim dari Imamuddin. Imamnya agama di desa namanya Mudin. Yang dipanggil-panggil, suruh tahlil segala macam itu lah. Amir. Ya. Itu saja di bawah sadarnya. Itu ingin kaya.
materialistis. Kalau diundang orang kaya, tahlilnya 1000 kali. Kalau diundang orang larat langsung doa. Itu otomatis. Jadi tidak dipikir lagi, tidak otomatis. Itu dalam bahasa santrinya malakah itu ilmu yang sudah terlalu merasuk ke dalam diri sehingga sudah tidak tahu kaidahnya lagi, tapi dia sudah gitu. Misalnya orang yang sudah malakah di dalam ilmu nahwu seperti Kiai Umairah ini misalnya, mendengar ada orang mengatakan ja'a Zaidan, pasti disalahkan, salah. Lu kaidahnya di Alfiyah apa? Dia apa? Nggak usah kaidah. Di telinga tuh gak enak. Itu malah. Jadi kita itu kepengen kaya itu tidak pakai mikir, otomatis. Jadi pejabat, ya ingin dapat income yang lebih dari gaji, itu lah. Perlu rokok, ada rokok. Nggak perlu rokok, ngapain? Ada rokok. Perlu pergi, ada kendaraan. Nggak perlu kemana-mana, ngapain? Kendaraan. Sampai punya kendaraan 5, itu sampai. Nah kalau butuh pergi, ada kendaraan. Nggak butuh kita. Butuh hajatan, ada beras. Banyak sekali. Nggak ada hajatan, nggak usah beras banyak. Sekarang enggak. Butuh nggak betul, yang penting banyak. Itu terus ngapain? Lo nggak mikir banyak atau apa? Sudah sekian miliar, Anda lihat itu. Nanti dia tidak mikir, ini terus untuk apa semua? Kalau mobil 12 ini untuk apa semua? Akhirnya terus kita tidak nalar itu. Dunia itu memang begitu, sudah diingatkan berkali-kali di dalam Al-Quran itu bahwa dunia ini memang penipu. Matahari kita itu bikin rumah misalnya, wow, bagus model Spanyol. Itu siapa yang nikmati? Hah? Ya orang lewat Pak. Masa ada orang punya rumah keluar itu dianggap orang biar sampai jutaan itu dipasang di sini. Itu menggelikan sekali. Kalau dipasang di sini ada 32 juta. Itu kan ada truk yang ada tulisannya. Bagaimana? Enak zamanku tahu gitu ya. Pak Harto ada kabarnya Pak gitu loh. Ya saya jawab, ya betul saja Pak Harto. Dulu Pak Hartonya cuma sampean ton. Sekarang hampir semua Pak Harto sudah ngalim dan amil lagi. Ajaran Pak Harto itu sudah diresapi, diamalkan. Ya sudah jelas begini. Orang berkelahi karena apa? Karena coba saya tanya, orang Indonesia berkelahi sama kita lupa. Makanya Allah sudah mewanti-wanti kita. Yang diwanti-wanti kita saja, yang lain tidak. Diwanti-wanti itu dipesan-pesan betul. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum, ambil mencekik mertuanya. Ada cucu menyikat kakeknya dan seterusnya. Ada saudara menghantam saudaranya dan seterusnya. Karena sudah lupa diri. Negara mana yang dikatakan bawa ke sana? Kok maunya mau makan? Ya sama tidak pernah zikir sama sekali. Zikir cuma pada waktu kesempatan seperti itu. Sekarang dibinakan. Ini sebelas tidak pernah zikir. Kalau tidak pernah zikir, ya di bawahnya mudah kita diselamatkan dari fitnah dunia akhirat. Jadi sekarang ini sudah kita punya
Malaka nyenengin dunia, di luaran itu malah iming-imingnya semakin banyak dunia itu. Jadi kalau kita tidak waspada itu, kita bisa terbawa-bawa ikut berlebih-lebihan di dalam menyikapi hal itu. Sederhana, sekali lagi sederhana. Tapi khairul Islam wal muslimin, khairul nahdlatul ulama wan nahdin, wa khairu Indonesia wa Indonesiyin. Astagfirullahaladzim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله يرضى ذاتنا بأن الله تعالى ينبه قلوبنا ويحسن أخلاقنا وأحوالنا في الدين والدنيا والآخرة ولا حضرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل باعد مع مشاهداتك محبتك، وأمتنا على السنة والجماعة، وأمتنا على السنة والجماعة، وأمتنا على السنة والجماعة بشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا حقا وطريق المستقيم. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا كمال والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Dan kami atas nama panitia pelaksana penyelenggara acara ini mohon maaf apabila ada kekurangan kurang konsumsi yang diterima para hadirin. Sekali lagi kami mohon maaf. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.